Assalamualaikum teman-teman, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi di dalam sesi kedua teori organisasi untuk pertemuan sore ini 15 Oktober 2020 pertemuan kedua. Bila tadi di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar manajemen. Nah, di sini kita akan membahas konsep dasar administrasi. Seperti yang saya berulang kali bolak-balik bilang, administrasi, organisasi dan manajemen merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau kita bicara manajemen, pasti bicara administrasi dan juga bicara organisasi. Ya, jadi itu satu kesatuan yang utuh yang irisannya tidak bisa terpisah. Di dalam manajemen ada organisasi, di dalam organisasi ada administrasi. Oke, teman-teman silahkan lihat download slide kedua untuk hari ini. Kalau kita bicara administrasi, kita bicara tentang kegiatan mengelola informasi, baik informasi online ataupun offline, mengelola manusia, harta benda ke arah satu tujuan yang terhimpun di dalam organisasi. Jadi administrasi sifatnya membantu dan mendukung organisasi. Ya, untuk slide ketiga, dalam arti sempit, administrasi bisa kita artikan bagaimana kita atau organisasi menyusun dan mencatat data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan data secara keseluruhan. Contohnya aja nih, kalau administrasinya berantakan, di kampus ada mahasiswa hampir 1000, datanya campur aduk antara mahasiswa manajemen angkatan 2020, mahasiswa yang sudah lulus, campur aduk dengan prodi ekonomi Islam misalnya, pasti semrawut dan ribet dan mempersulit pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan secara cepat. Dan kuliah kita di portal online ini juga salah satu atau bagian dari administrasi secara keseluruhan, ya. Nextnya, jadi administrasi secara sempit bisa kita sebut juga dengan kegiatan tata usaha. Kegiatan tata usaha itu termasuk di dalamnya korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan. Ya, korespondensi surat menyurat baik via email ataupun surat biasa. Ya, isinya memberikan informasi, meminta sesuatu, atau meminta bantuan berupa laporan, pemberitahuan kepada pihak ketiga ataupun kepada atasan. Nah, aktivitas mencatat dan mengirim surat disebut ekspedisi. Sedang aktivitas untuk mengarsip kita sebut dengan pengarsipan atau filing. Jadi semua surat keluar dan masuk kita arsip di dalam arsip yang rapi. Kalau hard copy kita arsip di dalam binder atau opener, kalau soft copy kita arsip di dalam folder di komputer kita atau di Google Drive. Ya, teman-teman. Nextnya, apa sih persamaan dan perbedaan manajemen dan administrasi? Karena di pertemuan pertama teman-teman sempat bingung tuh, manajemen kuliahnya organisasi, kok Bu Eva ngirim link YouTube-nya kenapa manajemen ya? Karena aktivitas manajemen bergantung pada yang telah ditetapkan administrasi, kepada target dan strategi yang telah dibukukan dan disepakati bersama sebelumnya, ya. Dan administrasi itu hanya makna sempit dari bagian manajemen, ya. Sedangkan administrasi juga bagian dari proses manajemen. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan diskusi di grup WhatsApp kita, ya. Untuk nextnya, manajemen dan administrasi sama-sama menjadi disiplin akademik dan bisa jadi profesi yang handal di perusahaan. Dua-duanya membutuhkan keterampilan seni, membutuhkan rasa seni, karena selain butuh kapabilitas, keahlian, juga membutuhkan kreasi daya cipta dari sang pelakon administrasi dan manajemen.
ya. Administrasi sifatnya harus dinamis, menyesuaikan kebutuhan saat ini. Sifatnya harus integratif, artinya menghubungkan satu fungsi atau satu departemen di perusahaan dengan departemen lainnya. Bersifat normatif juga. Nah, sifat normatif itu contohnya adalah mengikuti norma atau etika yang berlaku di masyarakat saat itu. Nah, untuk teleologis dan generik coba teman-teman cari, bahas. Nanti kita bahas di grup WhatsApp ya. Oke, itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau punya buku pegangan, ini bukunya judulnya Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen. Saya beli di Gramedia, harganya 72.000 ya. Teman-teman bisa beli di sini. Mari pelajari dan jangan lupa kita diskusi tentang teleologis dan generik yang ada di bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di grup WhatsApp. See you soon dan semuanya sehat selalu, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.